Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma runut balik atau algoritma backtracking. Nah, apa itu algoritma runut balik atau algoritma backtracking ini? Algoritma ini adalah metode yang digunakan untuk mencari solusi dari beberapa kandidat solusi yang pada proses pencarian solusinya ini memungkinkan kita untuk melakukan proses runut balik atau proses backtracking. Nah, proses ini juga dia merupakan sebuah fase dalam algoritma DFS. Algoritma backtracking ini menggunakan metode untuk mencoba beberapa sequence keputusan. Sequence keputusan ini adalah tadi ya, solusinya itu berupa keputusan yang sequence, yang terurut. Nah, sampai ditemukan solusi atau sequence yang dapat bekerja memenuhi constraint atau syarat atau batasan yang sudah ditetapkan. Nah, ini contoh dari maze problem yang atau pencarian dalam sebuah labirin untuk menemukan lintasannya. Problem ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan algoritma backtracking. Jadi tadi algoritma backtracking itu kan dia sequence ya. Solusinya itu merupakan sebuah tahapan yang sequence atau terurut. Nah, untuk melakukan atau pencarian sequence yang dapat memenuhi constraint yang sudah ditentukan, kita bisa menggunakan proses algoritma yang ada dalam proses yang ada dalam algoritma backtracking. Contohnya ini, sequence-nya tuh apa sih solusinya itu? Solusinya itu adalah urutan perjalanan kursor ini, merah ya. Urutannya seperti apa? Urutannya itu pertama, misalkan di sini apakah dia belok atau lurus. Nah, belok atau lurus. Nah, di sini juga belok atau lurus, misalkan kita ambil belok. Nah, belok. Kemudian di sini kita akan menemukan persimpangan. Nah, ada pilihan kan? Belok atau lurus lagi. Belok atau lurus, misalkan ini adalah belok. Kemudian belok atau lurus, ini adalah belok. Oke, ini kemudian menemukan solusinya. Nah, bagaimana kalau kita di sini menentukan kursor ini untuk lurus, karena kita tidak tahu apakah yang mana yang akan menjadi solusinya. Misalkan kursor ini pertama dia memilih untuk lurus. Nah, sequence-nya itu lurus, kemudian di sini belok karena nggak ada pilihan. Di sini belok ke kiri atau ke kanan. Nah, misalkan dia pilih belok ke kanan, ke kiri dulu, belok ke kiri. Oke, ternyata bukan solusi. Dia kembali ke tahapan di mana dia belum memutuskan untuk belok ke kiri, berarti tahapannya di sini ya. Nah, kemudian dia akan mencoba pilihan yang lain. Kalau di sini ada dua pilihan, maka dia akan memutuskan mencoba yang, misalkan di sini ada pilihan lurus. Dia mencoba untuk lurus atau mencoba untuk belok ke kanan. Nah, misalkan karena dia sudah tidak ada pilihan, maka dia akan memutuskan untuk belok ke kanan, seperti itu. Nah, proses backtrackingnya itu adalah yang tadi. Dari sini, ketika sudah tidak ditemukan solusi, oh ini bukan solusinya, tidak memenuhi constraint, maka dia akan kembali ke tahapan sebelumnya. Ketika dia belum memutuskan untuk belok ke kiri, dia akan kembali ke sini. Nah, jadi tadi ini yang sudah dijelaskan untuk masalah yang ini ya, mencari atau masalah untuk mencari jalan penelusuran labirin. Goal yang ingin dicapainya tadi mencari rute untuk menuju jalan keluar. Ini adalah jalan keluarnya. Rutenya bagaimana? Rutenya itu kan seperti kita bertanya gitu, rute ke UPI seperti apa? Oh, belok sana, belok kanan, kemudian nanti pertigaan belok kiri. Nah, itu adalah rutenya. Oke, nah di sini juga rutenya itu sequence-nya itu belok kanan, belok kiri. Jadi tadi rute tersebut merupakan sequence atau solusi yang terurut dari 3 pilihan solusi yang dipilih. Solusi 3 pilihan yang tadi adalah maju lurus, belok kanan atau belok kiri. Seperti itu. Ini adalah
pilihannya. Jadi nanti sequence-nya terdiri dari beberapa urutan, yang mana urutannya itu maju terus, belok kiri, belok kanan, maju terus, belok kiri, belok kanan, dan sebagainya. Nah, tiap pilihan mengarah ke sekumpulan pilihan yang lainnya. Jadi ketika kita memutuskan untuk memilih maju terus, maka kita nanti akan diarahkan ke pilihan yang lain, maju terus, belok kiri, belok kanan yang ke selanjutnya, seperti itu. Nah, backtracking dapat digunakan untuk persoalan seperti ini. Nah, jadi metode backtracking itu, kapan kalian bisa menggunakan metode backtracking? Itu persoalan-persoalan yang tadi kita punya goal, kemudian goalnya itu bisa kita buat sebagai solusi yang sequence. Nah, kemudian juga ada constraint-nya. Constraint-nya itu apa? Tadi constraint-nya itu ini. Constraint-nya itu adalah tidak mentok ya. Ini constraint-nya tuh masih bisa lanjut, tidak mentok, tidak tertutup gitu jalannya. Itu adalah constraint-nya. Kalau misalnya masih lanjut, berarti kita masih bisa meneruskan urutan solusinya. Tapi kalau sudah tidak memenuhi constraint, kita sudah tidak bisa melanjutkan sequence urutan solusinya. Kita kembali ke tahapan sebelumnya. Nah, ini contoh tadi runut balik pada sebuah labirin. Diperhatikan, bisa diperlihatkan proses runut baliknya adalah dengan garis putus-putus. Jadi ketika dia memutuskan untuk di sini belok ke kiri, misalkan, kemudian di sini ternyata ketika dia sudah memutuskan untuk belok ke kiri, ada tahapan di mana tidak memenuhi constraint, maka dia akan kembali ke tahapan yang ini. Itu adalah proses backtrackingnya, seperti itu. Nah, di sini sequence pilihan solusi yang dapat digambarkan. Jadi tadi persoalan seperti apa yang dapat kita gunakan pencarian solusinya dengan menggunakan metode backtracking. Pertama, solusinya merupakan sequence ya. Solusinya merupakan sequence. Ini juga tadi kita bisa menggambarkan solusinya sequence ya. Kanan, 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 sebagainya. Terus simple down merupakan titik backtrack atau simple goal. Jadi ini merupakan simple backtrack dan simple goal. Nah, pada titik backtrack, simple tersebut menjadi mati atau tidak bisa dieksekusi lagi. Ketika di sini sudah ini pada titik backtrack, simple mati ya. Jadi dia ke sini. Di sini sudah tidak bisa lagi melakukan pencarian solusi sequence-nya, itu disebut sebagai simple mati. Nah, ketika simple mati, dia proses backtrack dilakukan. Backtrack ke sini. Oke, aturan pembentukan simpulnya itu menggunakan aturan DFS. Seperti itu. Oke, ini tadi contoh runut balik yang tadi. Animasi backtracking ini digambarkan kalau misalkan kita mulai dari start. Tadi ingat ya, melakukan pembentukan solusinya itu menggunakan skema DFS. Jadi ketika ini kemudian masuk ke sini, masuk lagi sampai ditemukan ini dead end, artinya simpul mati. Simpul mati, kemudian kita kembali ke kita kembali ke tahapan sebelumnya. Di sini masih ada tidak solusi atau opsi lain? Masih ada opsi lain, kita coba, ternyata simpul mati lagi. Masih adakah solusi lain? Tidak ada lagi solusi lain yang bisa dicoba. Kita kembali lagi, kemudian lakukan lagi penelusuran, dicari apakah itu memenuhi constraint atau tidak. Kalau memenuhi constraint, oke. Kemudian lakukan pilihannya, misalkan ke sini, di sini bagaimana, apakah memenuhi constraint? Memenuhi constraint, kemudian ternyata tidak, seperti itu. Nah, sampai ditemukan solusinya yang memenuhi constraint, solusi akhir yang memenuhi. Maka nanti solusinya adalah dari sini, start yang ini, kemudian ke sini, dan ke sini. Itu adalah solusi yang didapatkan. Nah, jadi secara umum penyelesaian dengan backtracking itu yang pertama adalah tentukan salah satu langkah solusi yang dipilih dari beberapa pilihan yang ada.
Jadi kita tadi solusinya itu merupakan solusi sequence ya. Kemudian ketika pertama kita berada pada posisi kita saat ini, tentukan salah satu pilihan solusi yang dipilih dari beberapa pilihan yang ada, karena kita menghadapi beberapa opsi untuk menentukan solusi dari untuk menentukan nilai dari sequence yang akan menjadi solusi. Nah, misalkan di sini arahnya mungkin lurus, kiri, kanan. Ini adalah pilihan yang akan dilakukan. Lakukan tahap 1 sampai diketahui. Jika langkah tersebut bukan solusi, maka kita kembali ke langkah sebelumnya dan menentukan pilihan solusi lain pada langkah sebelumnya tersebut. Nah, proses ini diulang sampai ditemukan solusi yang benar. Secara umum, bagaimana algoritma backtracking atau runut balik ini? Ini adalah algoritma. Jadi kita lakukan pertama kita melakukan sebuah proses yang dilakukan berulang sampai ketemu solusinya, ya kan? Nah, jika kita akan memilih beberapa solusi jika terdapat arah yang benar sehingga belum pernah berpindah dari sel pada kemudian kita pindah satu langkah ke arah tersebut. Kalau artinya ini arahnya itu memenuhi standar, memenuhi constraint. Selainnya, kalau tidak memenuhi constraint, maka kita backtrack ke langkah sampai terdapat arah seperti yang pernah ada. Jadi kita lakukan backtrack sampai ditemukan arah yang benar ini, sampai kita pindah seperti itu. Itu adalah garis besar runut. Nah, bagaimana mengetahui langkah mana yang perlu dijejaki kembali? Jadi ketika kita sudah di sini berada pada suatu posisi di mana tidak ada lagi solusi, maka kita melakukan backtrack kan ya. Nah, kita akan melakukan backtrack ke langkah sebelumnya. Bagaimana mengetahui langkah sebelumnya yang perlu kita jejaki? Ada dua cara. Yang pertama itu simpan semua langkah yang pernah dilakukan. Nah, ini jadi ketika kita melakukan sebuah pencarian solusi yang menjejaki setiap langkah, maka kita harus menyimpan langkah tersebut sehingga kita bisa ketika solusi sequence-nya sudah tidak memenuhi constraint, kita harus backtrack, kita tahu backtrack-nya akan kemana. Yang kedua adalah menggunakan rekursi. Jadi secara implisit proses rekursi ini tentu saja dia menyimpan semua langkah, ya kan? Rekursi ini adalah solusi yang saya rekomendasikan karena dia lebih mudah untuk diimplementasikan. Contohnya ini adalah permasalahan N-Queen problem. Apa sih permasalahan N-Queen problem? Jadi permasalahan di mana misalkan N-nya itu kalau 4, ada 4 queen. Nah, ada 4 queen, kita harus menempatkan 4 queen ini ke dalam sebuah papan, mirip papan, ya papan seperti ini. Nah, kemudian dengan constraint yang ditentukan. Nah, misalkan di sini constraint-nya queen yang penempatannya itu tidak boleh berada pada kolom yang sama, kemudian queen juga tidak boleh berada pada baris yang sama, queen juga tidak boleh sejajar secara diagonal. Jadi ini adalah syaratnya, nanti kita harus menemukan bagaimana caranya penempatan queen ini yang memenuhi constraint. Cara yang pertama mungkin yang paling sederhana adalah melakukan proses atau menggunakan algoritma brute force. Menggunakan algoritma brute force berarti kita akan membangkitkan semua solusi posisi yang mungkin. Jadi semua solusi posisi yang mungkin kita bangkitkan dan kita telusuri dari solusi tersebut dan cari mana yang memenuhi constraint. Nah, contohnya N queen-nya untuk yang 4, kita harus membangkitkan berapa solusi kalau menggunakan brute force? Kita harus membangkitkan sebanyak 256 solusi kalau menggunakan algoritma brute force. Nah, bagaimana dengan backtracking? Backtracking ini pertama kita melakukan penelusuran solusi dilakukan secara bertahap tanpa membangkitkan solusi yang utuh. Karena kita sudah tahu bahwa solusi kita merupakan sebuah solusi sequence yang berurut, ya kan? Nah, kita tidak perlu melakukan atau membangkitkan di awal semua sequence secara penuh. Kita
lakukan dengan cara bertahap setiap bagian dari solusi tersebut. Pada setiap tahap yang merupakan bagian dari solusi, telusuri semua yang mungkin dan memenuhi constraint. Jadi dicoba semua solusinya pada dicoba semua solusi untuk membangkitkan sequence. Coba solusi yang memenuhi constraint. Oke. Nah, kemudian bangkitkan lagi menggunakan konsep DFS. Jadi setelah kita coba ini bisa memenuhi constraint, kita jangan bangkitkan solusi yang lainnya, tapi kita terus saja maju. Nah, terus maju sampai ada dua kondisi yang mungkin. Kondisi yang pertama, ternyata solusi kita itu bukan solusi yang diinginkan karena tidak memenuhi pilihan yang memenuhi constraint. Nah, apa yang dilakukan? Kita lakukan adalah kembali ke tahap sebelumnya. Kembali ke tahap sebelumnya bukan ke tahap awal, tapi satu langkah tahap sebelumnya, kemudian mencoba mencari pilihan solusi lain pada posisi tersebut. Nah, proses ini diulang sampai ditemukan goalnya. Seperti itu. Nah, ini adalah algoritma brute force untuk AND queens. Pertama tadi algoritma brute force itu kan kita harus membangkitkan semua solusi. Nah, dari kotak yang ini, ketika kita punya 4 queen dan kita ingin menempatkan yang memenuhi constraint, solusi yang mungkin itu kita bangkitkan semua. Dari sini kita pindahkan queen. Ini adalah queen yang pertama ya. Queen yang pertama bisa di sini, bisa di bawahnya, bisa di bawahnya lagi, bisa di bawahnya lagi. Oke. Nah, ketika queen yang pertama di sini, solusi yang kedua, queen yang kedua kita bisa simpan di sini, atau bisa kita simpan di sini, atau kita bisa simpan di sini, atau kita bisa simpan di sini. Seterusnya, ini juga sama seterusnya. Ini semua dibangkitkan. Jadi kalau ada queen-nya itu 4, maka 256 solusi yang dibangkitkan. Kalau 8, sekian yang harus dibangkitkan. Kalau 64, sekian yang harus dibangkitkan. Jadi banyak solusi yang harus dibangkitkan. Dan ini semua ditelusuri dengan menggunakan algoritma brute force. Nah, solusinya akan ditemukan, tentu saja solusinya pasti akan ditemukan. Ya, solusi dari sini setelah dibangkitkan, maka kita akan lihat satu-satu yang mana yang memenuhi constraint. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan algoritma backtracking? Nah, algoritma backtracking ini tidak perlu membangkitkan semua solusi. Ini pertama, pada tahap pertama tidak ada queen, kemudian di sini pilihannya ada berapa yang harus coba. Yang harus dicoba. Pertama dari sini. Pertama kita tempatkan queen di sini. Memenuhi constraint, ya kan? Tidak ada queen lain yang sejajar, tidak ada queen lain yang satu kolom, tidak ada queen lain yang satu baris, tidak ada queen yang sejajar secara diagonal. Kemudian dari sini kita tidak perlu mencoba queen 1 disimpan di sini, tapi karena queen 1 sudah memenuhi syarat ketika kita simpan di sini, maka kita lanjutkan. Dari sini kemungkinan queen 2 disimpan di mana? Kemungkinan queen 2 akan disimpan di sini, mungkin kan? Bisa. Tapi ternyata dia tidak memenuhi constraint, maka tinggalkan, sudah, lupakan. Dia simpul mati. Kemudian di sini queen kedua kita simpan di sini. Tidak memenuhi constraint, berarti simpul mati. Queen kedua kita simpan di sini. Memenuhi constraint, oke. Ketika memenuhi constraint, maka selanjutnya kita move on ke queen yang ketiga. Apakah harus coba yang di sini? Tidak perlu. Kita langsung move on ke queen yang ketiga. Queen yang ketiga, solusi yang mungkin. Pertama disimpan di 0, baris yang ke 0 ya, baris ke 0 kolom ke 3. Ternyata tidak memenuhi constraint, maka mati. Di sini tidak memenuhi constraint, maka simpul mati. Di sini tidak memenuhi constraint, simpul mati. Di sini tidak memenuhi constraint, simpul mati. Ternyata tidak ada solusinya di sini. Maka kita kembali ke sini. Nah, di sini tadi posisinya, jadi kita kembali backtrack ke tahapan sebelumnya. Di sini kita coba
ada nggak solusi lain? Jadi jangan backtrack dulu ke atas, tapi di sini kita lihat ada nggak solusi lain. Ada solusi lainnya adalah queen yang kedua pindahkan ke baris yang keempat. Oke, queen kedua pindahkan baris yang keempat. Memenuhi constraint, memenuhi constraint. Selanjutnya adalah queen yang ketiga kita simpan di sini. Memenuhi constraint? Tidak. Memenuhi constraint di sini? Ya, memenuhi constraint. Maka kita simpan di sini. Kemudian kita telusuri queen yang keempat. Queen yang keempat kita simpan di sini, memenuhi constraint? Tidak. Disimpan di sini, memenuhi constraint? Tidak memenuhi constraint juga. Simpan di sini, tidak memenuhi constraint? Tidak memenuhi constraint. Simpan di sini, tidak memenuhi constraint? Tidak memenuhi. Artinya mati, tidak ada solusi kan? Sudah tidak ada solusi lagi. Kita backtrack ke sini. Dari sini kita cari ada yang memungkinkan nggak solusi lain memungkinkan di sini. Oke, kita coba memungkinkan di sini, tapi ternyata di sini ya. Tapi ternyata dia tidak memenuhi constraint. Oke, coba lagi. Ada pilihan yang lain tidak memenuhi constraint. Oh, berarti kita backtrack lagi ke sini. Kita backtrack yang ke sini. Nah, dari sini ada solusi lain tidak? Tidak ada solusi lain. Kita sudah pernah mencoba yang atas dan ini solusi satu-satunya. Berarti kita backtrack lagi ke sini. Dari sini solusi yang mungkin adalah yang kedua. Dan seterusnya sampai ditemukan solusi yang ini. Seperti itu. Itu adalah proses backtrack. Nah, backtrack dengan untuk permasalahan yang end queen. Selanjutnya, properti umum metode backtracking yang pertama tadi, solusi permasalahan dinyatakan dalam bentuk vektor ya. Tadi kan dia merupakan masalah atau solusi yang sequence. Nah, sequence itu bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor. Ini adalah sebuah solusinya, representasi dari solusinya. Kemudian ada fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit ini untuk membangkitkan ketika kita ada di tahap di sini membangkitkan solusi yang lainnya. Kemudian ada fungsi pembatas atau tadi saya sebutkan sebagai constraint. Nah, ini constraint ketika solusi X ini memenuhi atau tidak. Nah, contohnya ini adalah suatu solusi atau predikat B. B bernilai true jika X1 sampai X sekian itu mengarah pada solusi. Nah, jika B selama ini ditelusuri yang ada solusi yang ada pada B ini benar, maka kita bisa membangkitkan solusi X untuk selanjutnya dengan fungsi pembangkit. Tapi jika salah, maka ini kita buang secara bertahap. Gitu. Oke? Nah, untuk end queen dengan backtracking menggunakan metode rekursif. Ini masalah end queen yang tadi. Pertama itu kita harus menentukan goal yang ingin kita capai. Kemudian bangkitkan solusi dengan fungsi pembangkit. Kemudian tentukan constraint dan pilih solusi yang memenuhi constraint tersebut. Jika solusi tidak memenuhi constraint, maka lakukan backtracking dan selanjutnya sampai ditemukan solusi yang diinginkan. Oke, selanjutnya ini adalah potongan program yang saya buat untuk mengimplementasikan algoritma backtracking untuk mencari solusi permasalahan dari end queen ini. Secara umum, algoritma saya mengimplementasikan metode rekursif ya untuk backtracking ini. Ini adalah fungsi backtracking dengan metode rekursif. Jadi ketika kita ingin membuat mengimplementasikan metode backtracking di rekursif, ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebelumnya dari permasalahan yang akan kita pecahkan. Yang pertama itu adalah, ini ada 3 hal tersebut, kapan proses pencarian solusi itu berakhir. Jadi
akhirnya kapan pencarian solusinya tuh berakhir. Mau solusi itu ditemukan atau tidak ditemukan kan pasti dia harus berakhir. Nah, kapan itu berakhir? Yang kedua adalah sekuen solusinya itu apa saja sih yang harus kita, jadi fungsi pembangkitan solusi yang tadi dibilang. Yang ketiga itu adalah constraint ya. Constraint-nya itu apa gitu. Constraint-nya untuk setiap solusi yang ada itu apa? Contohnya di sini contohnya di sini masalah yang n queen 4 queen tadi. Kapan proses ini akan berakhir? Saya akan menelusuri penempatan queen ini dari kolom pertama untuk setiap barisnya. Ini kolom pertama, solusinya itu adalah nanti solusi sequence dari baris setiap kolom. Jadi kalau misalkan di sini kolomnya ini 0 ya, karena saya menggunakan array, menggunakan indeksnya dari 0 konsepnya. Maka berarti di sini solusinya adalah 2,0,3,1. Itu adalah solusi saya. Nah, nanti saya akan membangkitkan satu persatu dari solusi itu. Kapan ini akan berakhir? Ketika saya sudah menelusuri ke kolom yang keempat. Jadi dia akan berakhir ketika kolomnya itu yang saya telusuri sama dengan A itu apa? Itu ini ya, kalau misalkan n queen-nya 4 kan berarti ukurannya 4 kali 4, n queen-nya 8 kali 8. Nah, seperti itu. Di sini saya menggunakan A. Jadi n queen-nya itu ketika kolomnya sama dengan 4, maka dia akan berhenti. Itu adalah proses berakhir dari rekursif saya. Selanjutnya adalah apa saja solusi yang ada. Nah, ini solusi yang adanya itu saya bangkitkan dengan fungsi pembangkit tadi. Apa fungsi pembangkitnya? Solusi yang adanya itu adalah 0 sampai ke 4. Itu adalah solusi yang ada. Saya akan membangkitkan satu persatu dari solusi itu menggunakan for ini. Menggunakan for, kemudian saya constraint-nya apa? Constraint-nya itu apakah for-nya setiap solusi yang adanya itu memenuhi constraint atau tidak. Constraint-nya tadi ya, kalau misalkan tidak boleh sebaris, tidak boleh ini saya sebut saja sebuah fungsi yang akan memeriksa apakah solusi itu memenuhi constraint atau tidak. Ya, ini row-nya itu adalah calon kandidat solusinya memenuhi constraint atau tidak. Kalau memenuhi constraint maka dia adalah solusinya. Udah, pokoknya dia adalah solusinya. Nah, kemudian saya coba masukkan, berarti saya akan maju ke kolom selanjutnya. Nah, jika kolom selanjutnya ini nilainya true, maka akhirnya adalah true gitu. Nah, kemudian sebaliknya, dia akan melakukan proses backtracking. Proses backtrackingnya itu adalah dengan melakukan pop, ya, dengan melakukan pop dari solusi yang ada. Nah, di sini saya menggunakan atau menyimpan solusinya itu dalam bentuk stack karena untuk mempermudah saya melakukan proses backtracking. Karena kan saya akan mengambil hasil yang terakhir saya simpan untuk proses backtrackingnya tersebut. Jadi secara umum hanya ini fungsi untuk melakukan proses backtracking. Kuncinya ada 3. Kuncinya adalah kapan akan berakhir. Ini kapan akan berakhir. Kemudian apa saja solusi yang ada. Ini adalah solusi yang adanya apa aja sih. Nah, saya bangkitkan satu persatu dan saya akan cek jika valid dengan constraint yang ada. Jika valid maka dia akan menjadi solusi saya. Kemudian selanjutnya adalah proses backtrackingnya itu apa gitu. Backtrackingnya adalah mundur satu langkah, ya kan? Mundur satu langkah. Selanjutnya, kalau untuk yang ini berarti ini adalah fungsi is validnya. Ini adalah fungsi is validnya untuk masalah n queen ini. Ya, n queen ini kan dia tidak boleh kolom, tidak boleh sebaris, kemudian tidak boleh diagonal.
Nah, ini terlihat banyak karena dari bahasa C kan kita harus membuat stack sendiri ya. Tapi kalau misalkan menggunakan bahasa C++, itu kan sudah ada stack yang sudah kita bisa gunakan. Nah, karena di sini menggunakan bahasa C, jadi stacknya dibuat sendiri sekalian mengingat-ingat struktur datanya. Drivernya hanya ini saja. Seperti itu implementasi dari algoritma backtracking untuk enqueue dengan rekursif. Enqueue dengan rekursif. Oke, permasalahan selanjutnya adalah persoalan knapsack 01. Persoalan knapsack itu apa? Persoalan knapsack itu adalah kita ingin mencari solusi yang memungkinkan dari sekumpulan data atau sekumpulan himpunan yang memenuhi constraint tertentu. Dengan biasanya itu dicari profit yang maksimal dengan constraint yang ada. Nah, ruang solusinya seperti apa? Misalkan di sini ini ada 3 knapsacks, ada 3 kantong, ada 3 objek atau 3 kemungkinan barang yang ada. Nah, ini adalah posisi yang pertama ketika inisialisasi awal, yang ada 2 kemungkinan. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, barang X1 ini kita ambil, atau kemungkinan kedua, barang X1 ini kita nolkan, jadi tidak kita ambil. Oke. Nah, ketika barang kita ambil, maka kita akan ada pada posisi yang kedua. Kita dihadapkan dengan pilihan untuk mengambil barang X2 ini atau tidak mengambil barang X2 ini. Ketika kita mengambil barang X2 ini, kita akan ada pada posisi yang ketiga. Pilihannya adalah mengambil barang X3 atau tidak mengambil barang X3. Nah, ini adalah ruang solusi untuk mencari atau ruang solusi dari persoalan knapsack yang 3. Oke, ini adalah kalau dalam brute force artinya kita harus menggenerate ini solusi semua. Kita harus menghitung. Ketika di sini hitung saja semuanya. Nah, kemudian setelah kita generate, kita cari mana yang memenuhi constraint dan yang nilainya maksimal. Nah, coba kita lakukan latihan mencari solusi knapsack tersebut dengan mengimplementasikan algoritma backtracking yang sudah kita pelajari, yang sudah dipelajari barusan, menggunakan bahasa C dengan recursive backtracking. Latihan ini kerjakan secara individu, deadline-nya tanggal 11 April, ketentuan lainnya dapat dilihat di spot. Oke, sekian dari backtracking hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.